Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaidan, NIM saya 2004 01 072. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan uh, jawaban-jawaban dari soal yang sudah Ibu berikan tadi. Yang pertama, apakah ada filsafat dalam agama? Nah, ini pernah dibahas di dalam kelas Ibu pada pertemuan 2 kali sebelum final ini. Yaitu jawabannya itu ada. Karena filsafat Islam yang sering disebut dengan filsafat Arab, filsafat Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam Islam atau peradaban umat Muslim dalam berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dan kalau tidak ada filsafat dalam sebuah agama, tidak ada. Karena filsafat adalah basis dari agama, atau bisa disebutkan itu sebelum agama itu filsafat yang mengutamakan. Karena hakikatnya filsafat adalah berpikir. Kalau orang nggak berpikir, berarti dia tidak beragama. Lalu yang kedua, bagaimana wujud filsafat ketika bertemu agama? Wujud filsafat ketika bertemu dengan agama, ada yang dia tidak melulu wujudnya nisa dalam wujud, tapi ada juga dalam wujud Iqbal, dalam wujud Mula, dalam wujud Sastra, dalam wujud Ghazali, dan lain-lain. Lalu yang nomor 3, filsafat menjadi agama sendiri. Kenapa filsafat disebutkan menjadi agama sendiri? Karena filsafat itu bukan berarti gini ya, itu berarti filsafat mikir dulu Tuhan itu yang seharusnya kayak gimana, Tuhan itu eskatologinya kayak gimana, Tuhan itu surga, neraka, ajaran, kekuasaan, kapasitas manusia, tentang macam-macam alam semesta ini. Mikir dulu. Filsafnya tidak peduli dengan doktrin agama. Nah, itu jawaban nomor 3. Lalu nomor 3 ini ada banyak anaknya, ada 4, yaitu ada independensi, ada analisis agama, ada filsafat mendukung agama, satu lagi ada baik, kita akan menjawab dulu yang nomor A ya, filsafat mendukung agama. Kenapa ini? Karena kita nggak perlu takut lagi, jangan takut. Banyak orang salah kaprah, banyak orang salah paham. Orang itu mikir filsafat itu adalah suatu ilmu yang membuat ajaran-ajaran yang tidak baik ke Islam. Padahal filsafat ini sangat-sangat mendukung agama. Jangan salah, ilmu kalam, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan beberapa ilmu kalam yang lain, itu basisnya itu adalah filsafat. Ketika Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah, yang kemudian basisnya jadi fikih, yang kemudian jadi sumber orang untuk ijtihad, merumuskan antara halal dan haram dalam Islam, maka itu basisnya filsafat, manteknya itu filsafat. Jadi dia mendukung sangat-sangat. Jadi si filsafat ini betul-betul sangat-sangat mendukung agama. Jadi kita tidak perlu khawatir karena filsafat itu betul-betul mendukung agama. Nah, di sini juga ada yang nomor B, seingat saya itu independensi kalau tidak salah. Nah, independensi ini artinya jadi sendiri-sendiri. Karena kenapa? Kalau kita belajar filsafat, kita tidak perlu takut lagi. Karena filsafat itu tidak akan mengganggu pikiran kita. Karena pikiran kita dengan agama. Karena dua-duanya itu betul-betul berbeda. Agama urusannya keyakinan dan filsafat urusannya akal. Masing-masing wilayahnya berbeda dan sangat jauh berbeda. Pakai akal kamu pahami bisa. Pakai filsafat pakai agama kamu menyerang filsafat itu bisa. Cuma nggak ada gunanya karena emang nggak kompatibel. Karena dua wilayah ini berbeda. Ini yang namanya paradigma independensi, dan ini sudah dijelaskan sama Ibu pada pertemuan di kelas. Sempat dijelaskan, memang tidak sebanyak yang dijelaskan di video tadi. Lalu yang C, filsafat sebagai analisis agama, menjelaskan bahasa agama. Ini biasanya sering dilakukan oleh para peneliti dengan senjata filsafat, menganalisis fenomena agama
dogma agama dari luar garis atau luar luar gelanggang itu. Misalnya, apakah filsafat merusak agama atau agama mau menghalang aktivitas filsafat? Karena kadang-kadang filsafat jadi agama sendiri. Bisa kadang-kadang filsafat mendukung agama, ya bisa juga memegang independen dalam sendiri-sendiri. Bisa filsafat jadi kacamata untuk melihat agama, atau sebaliknya, bisa juga agama yang menjadi kacamata untuk melihat filsafat. Nah, itu jawaban yang C. Lalu yang D, apa saja sih bantuan filsafat kepada agama Islam? Tadi di dalam video tadi sudah menjelaskan bahwa bantuan filsafat itu ada 4. Yang pertama, bantuan filsafat itu yaitu mengenal Allah atau makrifat, keimanan yang keimanan yang berurusan untuk mengerti. Ini natural, orang itu nggak bisa disuruh percaya aja, itu nggak bisa. Meskipun diam-diam dia tetap tanya sama akal dia tetap tanya. Di kepalanya itu penuh pertanyaan, dia nggak mungkin dia misalnya ada orang manggil kita nggak mungkin cuma jalan aja, pasti kita mikir siapa ya orang itu, siapa ya dia, siapa ya itu. Bahkan cuman itu harus diawali dengan akal. Dan bahkan Islam itu yang pertama setelah Al-Quran adalah akal. Nah, akal itu kita berpikir, itu adalah kata ulama. Lalu yang nomor 4. Nah, nomor 4, apa saja bantuan kedua? Bantuan filsafat kepada agama dalam Islam. Nah, yang nomor 2-nya itu bantuan agama kepada agama Islam itu yaitu kritisme atau untuk membebaskan diri dari pemberhalaan. Kan kalau dulu di masa zaman Nabi itu ada orang sembah-sembah berhala. Nah, dengan pemikiran sendiri atau pemikiran kelompok, yaitu bantuan mengamalkan atau menyelamatkan kita dari jebakan-jebakan pemikiran sendiri ataupun jebakan pemikiran kelompok, sehingga kita tidak terjerumus dengan pemikiran orang tuh. Kalau orang tuh sembah berhala, ya orang itu aja sembah berhala. Kita nggak perlu ikut campur dalam pemikiran mereka, dan pemikiran diri sendiri itu tidak perlu ikut campur. Nah, disitulah pentingnya kritisme. Lalu yang ketiga, bantuan filsafat pada Islam, yaitu dengan filsafat orang bisa merumuskan basis agama secara konstekstual atau filsafat membantu melakukan kontekstualisasi untuk menyesuaikan ide-ide agama dengan realitas kekinian hari ini. Di taksir, takwif, inikah aktivitas filosofis yang isinya menarik, mengistimbatkan isinya ajaran agama biar bisa jadi dipraktekkan secara nyaman. Lalu ada yang nomor 4, bantuan filsafat berguna untuk refleksi diri, membaca alam, membaca Tuhan, melahirkan teologi. Itu bantuan filsafat. Lalu yang nomor 4, apa saja ilmu-ilmu apakah yang berbasis filsafat dalam Islam? Yaitu ilmu pengetahuan, ilmu alam, dan logika dan kalam, yang merujuk pada kajian teologi agama. Di sini juga ada dibahas di jawaban nomor 1. Ilmu logika, ilmu kalam, ilmu agama, ilmu pengetahuan, itu sudah dibahas. Lalu nomor 5, apa perbedaan filsafat sebagai metode dengan filsafat sebagai produksi? Kita pahami dulu, filsafat sebagai metode yaitu cara bertindak menurut sistem bantuan tertentuan berdasarkan objek formal yang atau ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran-pemikiran yang khas untuk berfilsafat, atau panduan dan cara berpikir untuk berfilsafat.
Sedangkan filsafat produksi yaitu kita sebut filsafat ekonomi, yaitu kalau filsafat produksi dia memproduksi, dia kan masuk ke ekonomi. Kita sebut filsafat ekonomi di sini. Nah, filsafat ekonomi yaitu interdisiplin ilmu ekonomi yang berkutat pada pengajian teori ekonomi, metodologi ekonomi, berupa penilaian terhadap hasil institusi dan proses ekonomi serta etika dalam proses ekonomi. Dalam ekonomi Islam, tentang produksi adalah adanya penentu untuk mencari yang halal dan haram, yang baik untuk diproduksi, yang memanfaatkan pada jalan kebaikan yang tidak menzalimi pihak lain. Itu produksi dalam Islam. Jadi ini udah jelas beda ya. Kalau misalnya yang tadi itu panduan cara berpikir untuk berfilsafat, dan yang kedua itu bagaimana caranya untuk produksi dan memanfaatkan pada jalan kebaikan yang tidak menzalimi pihak lain. Nah, itu perbedaannya. Lalu yang nomor selanjutnya, apa masalah apa problem ontologis penamaan filsafat Islam. Nah, tadi yang saya dapat, istilah filsafat Islam sering dipakai, cuma juga sering dikritik. Karena kan banyak itu, kalau misalnya di India sebutnya Islam filsafat agama. Tapi filsafat Islam ini jangan salah, sangat sering dan sangat terpopuler dipakai dan juga sangat sering dikritik. Apa filsafat Islam itu benar-benar filsafat, dan itu dipertanyakan. Maka karena itu tidak mungkin Islam kok berfilsafat, dan tidak mungkin filsafat kok Islam. Pokoknya sering dikritik dan sangat populer filsafat Islam ini. Lalu yang nomor 7, apa tujuan dari filsafat Islam? Nah, di video tadi ada abang di video tadi sudah menjelaskan apa tujuan filsafat Islam. Tujuan filsafat Islam adalah untuk dibagi menjadi dua sama di video tadi, yaitu untuk membenarkan kebenaran dan membatalkan atau menolak yang batil atau yang kemungkaran. Lalu yang nomor 8, apa kekhasan filsafat Islam atau apa ciri khas filsafat Islam? Yang sudah saya baca itunya dari tadi. Kekhasan filsafat Islam atau ciri khasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai filsafat keagamaan spiritual. Nah, karena filsafat Islam tumbuh di jantung Islam, dan tokoh-tokohnya dididik dengan ajaran-ajaran Islam ataupun semangat Islam, dan hidup dengan suasana Islami, sehingga tidak ada di sini yang namanya kemungkaran. Lalu yang kedua, sebagai filsafat rasional, karena sangat bertumpu pada akal dalam menghadapi masalah ketuhanan manusia dan alam. Kan orang kan nggak mungkin rasio akal berpikir. Orang nggak mungkin segala sesuatu itu tanpa berpikir. Nah, dan ini ada dibahas di kelas dan disampaikan materinya oleh teman saya kemarin itu. Lalu yang ketiga, filsafat sinkretis. Nah, ini adalah khasnya filsafat Islam juga, termasuk karena yang memandukan pemikiran atau pendapat antara filosof atau filosofi itu adalah filsafat sinkretis. Nah, mungkin cukup sekian jawaban penjelasan dari soal-soal yang sudah Ibu berikan. Mohon maaf bila ada salah atau salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.